Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Esther Michelle Xiongming dari Jemaat Tanjung Pura, Karawang. Saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan kebaikan-Nya yang memelihara kita. Dan pada saat ini kita bersukacita karena kita bersama-sama akan mendapatkan makanan untuk pertumbuhan rohani kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini mengenai buah-buah roh. Menurut Anda, apa itu buah roh? Seperti apa bentuknya? Apa seperti buah yang biasanya kita makan? Apakah rasanya manis atau asam? Tentu jawabannya tidak. Oleh sebab itu, mari kita pelajari tentang buah-buah roh. Ayatnya terdapat di Galatia 5 ayat 22-23. Firman Tuhan menuliskan, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, buah roh itu adalah sikap hidup seseorang yang mengalami perubahan dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ia menghidupkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Orang-orang yang percaya diibaratkan seperti pohon. Nah, pohon yang baik akan berbuah. Buah yang baik maksudnya mengalami perubahan karakter, memiliki sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang kurang baik itu ditinggalkan dan digantikan dengan sifat-sifat yang baik sesuai dari karakter buah-buah roh. Mari kita pelajari apa saja buah-buah roh itu. Yang pertama adalah kasih. Kasih adalah hukum pertama dan yang terutama. Di dalam Matius 5 ayat 43, firman Tuhan menuliskan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, dalam firman Tuhan itu, sekalipun dia musuh kita, Yesus mengajarkan agar kita selalu mengasihinya. Karena apapun yang kita lakukan dengan kasih, pasti hasilnya akan selalu baik. Yang kedua, sukacita. Yang dimaksud di sini bukan sukacita yang membuat kita hanya bersenang-senang karena prestasi yang bagus atau hal-hal yang indah. Tetapi arti dari sukacita tersebut artinya adalah bersyukur sekalipun dalam keadaan yang buruk. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, kita haruslah menerima dengan sukarela. Kita berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ada damai sejahtera. Damai sejahtera artinya ketenangan hati dan pikiran yang berlandas kepada penyertaan Tuhan. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera akan memimpin kita juga dan ia tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Yang keempat, ada kesabaran. Apa sih artinya itu kesabaran? Kesabaran artinya sikap hati yang bisa menahan amarah, ego kita. Sekalipun kita menghadapi masalah, ingatlah sabar itu tidak ada batasnya. Yang kelima, ada kemurahan. Kemurahan artinya sikap hati yang mau menolong dengan tulus dan ikhlas tanpa meminta bantuan. Ketika kita ingin menolong orang atau kita melihat ada seseorang yang butuh pertolongan, marilah kita bantu mereka dengan sukarela tanpa meminta imbalan atau balasan. Yang keenam, ada kebaikan. Arti dari kebaikan adalah ingatlah, Roh Kudus akan selalu menolong dan memampukan kita agar kita dapat terus melakukan kebaikan. Roh Kudus membantu kita agar kita selalu berbuat baik kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, dan kepada semua orang. Yang ketujuh, kesetiaan. Apa sih kesetiaan itu? Kesetiaan adalah orang
yang berpegang teguh terhadap suatu janji. Itu adalah setia. Manusia sering sekali berjanji, tetapi sering juga tidak ditepati. Tetapi kita harus mengingat bahwa janji Tuhan itu pasti. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Arti dari kelemah lembutan ini adalah bukan berarti kita itu lemah, tetapi kita memiliki sikap hati yang mau dibentuk dan dipersatukan setiap saat. Seringkali karena kita lemah lembut, orang-orang menganggap kita lemah. Tetapi sebenarnya kita itu bukan lemah. Hanya kita ini memiliki hati yang mau diubah, yang mau dibentuk oleh bantuan Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah sikap hati yang mampu melakukan kebenaran sekalipun kita dalam situasi yang tidak adil. Sikap hati yang dapat menguasai keinginan daging seperti cinta atau rakus uang, kesenangan duniawi, atau banyak hal yang ditawarkan yang membuat kita tidak dapat mengekang. Selain cinta uang dan selain cinta atau rakus uang, ada juga bagaimana saat kita dalam situasi yang tak adil, saat kita mungkin difitnah, kita dibanding-bandingkan, kita harus menguasai diri kita. Bagaimana mereka saat ini memfitnah kita, tapi kita harus sabar. Kita tidak boleh membalaskan mereka. Biarlah kita dapat mengendalikan emosi kita. Biarlah Roh Kudus yang membantu kita dalam mengontrol atau mengendalikan emosi-emosi kita. Saudara-saudara, seringkali mungkin kita di sekolah atau di mana-mana mendapat penguasaan diri ini. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tetapi bila kita bersandar dan memohon pertolongan Tuhan, maka buah-buah roh akan dapat kita hidupkan dan praktekkan di kehidupan kita. Dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat menghidupkan buah-buah roh di kehidupan kita. Mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Biarlah firman ini dapat kita terapkan. Tuhan memberkati.